Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat teman-teman yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua masih bisa dapat hidup hingga detik ini, hingga masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas bersama-sama tentang perjalanan hidup seseorang setelah kematian. Ajaran Islam menggambarkan tahapan-tahapan perjalanan yang harus dilewati jiwa manusia sejak kematian hingga ia berada di dalam surga atau di dalam neraka. Pertama, kematian. Kematian yang merupakan perpisahan dari roh, dari tubuh. Kematian adalah awal dari suatu perjalanan panjang jiwa manusia menuju akhirat yang berakhir di surga atau di neraka. Kedua, setelah mengalami kematian, jiwa manusia akan berada di alam barzah. Alam barzah adalah alam yang menjadi pemisah antara dunia dan akhirat, yang juga disebut alam kubur. Selanjutnya, jiwa manusia di alam barzah akan memperoleh kehidupan dengan segala macam kenikmatan yang disebut dengan nikmat kubur, atau berbagai ragam siksaan dan kenistaan yang disebut dengan azab kubur. Ketiga, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur menuju kehidupan akhirat, yaitu menuju mahsyar, tempat pertemuan manusia sedunia sejak manusia pertama hingga manusia terakhir. Keempat, manusia akan menghadapi hisab, evaluasi dari perhitungan amal, mizan, timbangan amal, dan melewati sirat, jembatan penghubung antara mahsyar dan surga. Kelima, setelah melewati hisab dan mizan, manusia terbagi dua kelompok. Pertama, ashabul yamin, yaitu kelompok kanan. Kelompok inilah yang akan mendapatkan keselamatan, lalu mereka masuk ke dalam surga. Kedua, ashabul shimal, kelompok kiri. Kelompok inilah yang akan mengalami kecelakaan, kemudian mereka menuju ke dalam neraka. Dikutip dari buku tafsir ilmi Kiamat dalam Perspektif Al-Quran dan Sains, alur perjalanan hidup manusia menurut Al-Quran sejak proses reproduksi hingga kematian dan kebangkitan dari barzah atau alam kubur adalah sebagai berikut. Di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian ayat selanjutnya, kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian di ayat berikutnya yang ke-14, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung darah, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kemudian ayat selanjutnya, Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15, kemudian sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Kemudian ayat yang ke-16-nya, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Itulah tadi sahabat yang beriman, perjalanan seseorang setelah menuju kematian. Mudah-mudahan kita semua, sahabat-sahabat yang beriman semua, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua diselamatkan dari siksa kubur, diberikan kenikmatan kubur, dibangkitkan dalam keadaan berbahagia, ditempatkan kita dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat yang beriman. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah.